Imam Husain alaihissalam diakui oleh kawan dan lawan. Orientalis menulis kitab banyak sekali, saudara sekalian. Saya pernah baca berapa saya beli kitab-kitab orientalis orang-orang barat tentang Karbala. Walaupun sudah diterjemahkan ke bahasa Arab, ke bahasa Indonesia, tapi kagum saya. Kenapa orang Islamnya tidak ada yang seperti itu? Malah orang-orang Islamnya yang pandai-pandai mengatakan Husain itu keluar melanggar hukum hak asasi manusia. Husain itu melawan pemimpinnya, melawan imamnya. Anda, saya tahu Anda tidak heran, Anda tahu. Tapi yang mengherankan, yang mengaku sebagai keturunan Al-Husain, di saat-saat sudah datang Muharram, mereka keluar kedendamannya. Yang mengaku keturunan Husain mengatakan Husain sudah lama tinggal, sudah lama itu. Sekarang jadi, demi Allah ada orang tua mengatakan kepada saya, Habib, seorang Habib tua itu mengatakan kepada saya, tidak usah rame-rame memperingati Husain sudah lama ini. Demi Allah tidak boleh. Saya jawab, Anda baca Quran? Habib kita baca Quran? Oh ya, kita baca Quran. Berapa kali satu bulan hatam? Dia bilang, waktu itu dia bilang 5 kali. Tidak pernah menafsirkan, melihat tafsir kejadian antara Gabil dan Habil berapa juta tahun oleh Allah diotentikkan di dalam Al-Quran, diabadikan. Yang mengaku saya ini keturunan Rasulullah, saya di Sayyid Habib, terdosa neraka yang saya milik surga. Siapa yang bilang? Tidak ada. Ya. Saya membawa bukti. Rasul mengatakan kepada Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, u'tuni bi amalikum la bi hasabku. Hei Bani Abdul Muttalib, datangilah saya dengan membawa amal-amal yang baik, bukan nasab kamu. Fulan bin fulan, tidak ada. Yauma nufikha fis-sur fala ansaba bainakum wa la yatasal. Tatkala sangkakala ditiup, seluruh manusia ini mati dan dibangkitkan, tidak ditanya nasab dan ditanya amal kalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin, Wassalamualaikum ya Amirul Muminin, Assalamualaikum ya Sayyidal Wasiyin, Assalamualaikum ya Zahra ya Ummul Husain, Assalamualaikum ya Zahra ya binti Rasulillah, Assalamualaikum ya Sayyid Syababil Jannah Al-Hasan wal Husain Al-Syahid di Karbala. Assalamualaikum ayyuhal a'immatul huda min naslil Husain wala siyama sahibul asri wal zaman ajjalallahu farajahu syarif waj'alna min atba'ih wa asyaih waradina bi fi'lih ya akramal akramin, ya akramal akramin. Jadikanlah kami pengikut Ahlul Bait yang benar, yang tulus, yang ikhlas, karena kita dipantau oleh mereka. Kita berada di pantauan sahibul asri wal zaman, terutama di zaman-zaman yang sangat membahayakan ini. Maka dari itu, kesempatan yang mulia ini, duduknya kita ini bersama
marilah kita memohon kepada Allah agar para pejuang-pejuang yang membela madhab Ahlul Bait dijaga oleh Allah, ditolong, diselamatkan dari semua musibah. Kemudian, ya Allah, berilah kami kesehatan, umur yang mulia, yang barakah. Jagalah keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami. Jangan sampai mereka keluar dari jalan keluarga Nabi-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Hadirin yang saya hormati, Allah berfirman dalam Al-Quran pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim, wal yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Allah akan memberikan cobaan dan akan memberi kesuksesan kepada orang-orang yang beriman. Wa yamhaqal kafirin. Dan Allah akan membinasakan orang-orang kafir. Kemudian Allah melanjutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah Anda menyangka akan masuk surga? Tapi di sini setelah Allah mengetahui orang-orang yang berjihad dari kalian dan mengetahui siapa yang sabar. Artinya saudara sekalian, jihad ini memerlukan kesabaran. Kita duduk di sini memerlukan kesabaran. Jangan gelisah untuk mengenal pribadi yang mulia yang kita peringatkan sekarang. 10 Muharram, dari 1 Muharram sampai 10 Muharram. Alhamdulillah, kita dinaungi oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh wejangan-wejangan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita mendengar, masuk ke dalam hati kita diterangi oleh Allah dengan cahaya. Kemudian Allah melanjutkan, wala yansurannallahu man yansur. Allah akan menolong orang yang menolong Allah. Apa artinya menolong Allah? Menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah maha kuat, maha mulia. Ini ayat la yansurunallahu man yansuruh. Ayat ini tidak menjelaskan kapan Allah akan memberi pertolongan kepada orang yang merasa dirinya berbuat baik, melakukan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Kapan? Dan mereka berjuang bukan hanya itu. Kapan ayat ini akan terjelma? Pertolongan Allah ini kepada kita kapan? Ayat ini tidak menjelaskan. Tapi Allah mengatakan di ayat yang lain, kataballah la aghlibanna ana wa rusuli. Allah sudah menetapkan bahwa aku kata Allah, dan para rasul-rasulku akan menang. Akan menang. Tidak akan kalah. Walaupun saya katakan tadi akan mengalami satu cobaan. Yumahhis itu dicoba oleh Allah dengan segala macam cobaan, tapi akhirnya menang. Nah, saudara sekalian, kita jangan heran kalau Imam Husain itu berjuang, mengorbankan dirinya. Rasulullah begitu juga. Imam Ali bin Abi Thalib begitu juga. Ada di depan, front. Bukan di belakang. Di depan sendiri. Menghadapi musuh-musuh Islam. Nah, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Saya sengaja membawa ayat Al-Quran ini biar kita ini diberi satu pemikiran yang indah, yang cemerlang karena berkatnya ayat-ayat Quran ini. Satu huruf tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Allah mengatakan kepada Rasul,
Alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup tatkala Allah memberi bantuan kepadamu, wahai Muhammad, 3.000 tentara dari malaikat yang turun? Mungkin ada orang bertanya, kenapa Imam Husain tidak dibegitukan sama Allah? Kenapa Imam Husain tidak dimenangkan? Saya katakan tadi, ayat yang mengatakan akan ditolong oleh Allah, Allah tidak menentukan kapan itu. Di saat itu tidak. Rasulullah di peperangan Uhud itu pertama menang. Tapi babak kedua, karena ada penyelewengan dari pengikutnya, akhirnya umat Islam kalah. Sampai Rasulullah dikatakan sujjad jabil, pecah dahinya, kusirat rubainya tuh, 4 giginya jatuh. Rasul bukan orang biasa. Nah, berdarah, lepas giginya, lepas 4. Panglima perang, kekasih Allah. Jangan Anda heran. Ini Allah tidak mengatakan wala yansurunallahu man yansur. Allah tidak mengatakan bukrah atau besok atau sebulan atau tidak. Kenapa? Kembali pada ayat yang pertama, walimahhisallahu alladhina amanu. Pasti akan beri kemenangan nantinya. Kemudian Allah melanjutkan, ya, antasbiru wa tattaqu. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Ketahuilah, kata Allah, kalau Anda sabar, kalau Anda bertakwa, akan datang kepada kalian dengan spontanitas bantuan dari Allah. Yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Akan datang 5.000 tentara pasukan malaikat musawwimin, yang semua orang tahu bahwa ini bukan manusia. Musawwimin itu di dalam tafsir saya lihat, mereka itu memakai wool hitam, wool putih semua, surbannya hitam. Semua tahu, oh itu bukan manusia biasa. Kemudian Allah mengatakan, inna lanansura rusuluna walladzina amanu. Kami akan menolong utusan kami. Juga orang yang beriman akan kami tolong. Saya timbul pertanyaan saya sendiri. Kenapa Imam Husain itu sampai terbunuh begitu keji? Dicincang begitu habis. Tapi tidak ada, seakan-akan tidak ada pertolongan dari atas. Saya mendapatkan kemudian di kitab Usulul Kafi juz awal, Babul Hikmah Al-Hujjah, Babul Hujjah, juz 1 halaman 315. Boleh Anda lihat. Di sana Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan, anzalallahu nasr 'alal Husain. Allah sudah menurunkan malaikat dari atas langit kepada Al-Husain. Ya. Setelah sampai antara langit dan bumi malaikat itu, ya, kemudian Allah memberikan ilham kepada Imam Husain, menawarkan kepada Imam Husain dengan ilham, ya, khairan nasr auliga Allah. Suruh pilih kemenangan atau berjumpa dengan Allah. Ini hadis bukan sembarang hadis. Saya setelah mendapatkan ini saya puas. Apa? Kenapa Imam Husain itu ditinggal gitu? Anak-anak kecil. Allah ada perjuangan seperti itu. Setelah ditawarkan ini, Imam Husain menjerit, akhtaru ligaik ya Rabb. Saya memilih perjumpaan dengan engkau ya Allah. Fakhtara liga Allah Ta'ala. Ini Imam Husain. Orang tidak bisa buat atau memikirkan sesuatu yang dia sendiri tidak sampai. Logika ini bukan logika
sembarangan manusia. Tidak bisa. Ya. Saya akan katakan, Imam Husain itu menurut orang-orang arif billah, bukan kelas kita ya, saya ini belum nyampe ke sana. Al-arif billah itu pandangannya bisa menembus sejauh 1000 kilo. Bisa tahu apa yang ada di sana. Menurut mereka, tujuan Imam Husain, semua yang dia pikirkan itu ya, tidak sama dengan pikiran manusia. Biasa, tidak sama. Ibn Abbas yang dikatakan seorang sahabat Rasul, yang pernah didoakan dalam hadis-hadis ahli sunnah, Ibn Abbas dikatakan Allahumma hfadhu, jagalah dia. Ini waktu dia melihat Imam Husain keluar, dia datangi Imam Husain. Ya Husain, kau kemana? Saya mau ke Karbala. Jangan keluar, di sana tempatnya orang-orang jahat. Dan Imam Husain, saya tahu, tapi saya harus ke sana. Saya harus ke sana, dan saya harus mati di sana. Saya tambahin ya, menurut saya, ya, rencana pembunuhan terhadap Imam Husain itu sudah ribuan tahun yang lalu, sebelum Imam Husain muncul. Terjadi rencana-rencana jahat terhadap Imam Husain. Dan yang akan membunuh Imam Husain ini orang yang sering bersembahyang di belakang Rasulullah SAW. Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat besar menurut mereka. Punya anak namanya Sa'ad. Umar bin Sa'ad. Dia setiap mau masuk ke Masjidil Rasul, Umar bin Sa'ad ini orang-orang sahabat mengatakan, ya Umar, kamu katanya akan membunuh Husain bin Ali. Husain masih kecil. Dia ngamuk. Siapa yang mengatakan itu? Mengatakan Rasulullah. Imam Ali mengatakan. Imam Ali malah mengatakan, ya, kepada Sa'ad abadnya, ya Sa'ad, inna fi baitika sakhla, di rumahmu ada berekai. Boleh dikatakan, di rumahmu ada berekai. Itu Umar bin Sa'ad. Ini sejarah tidak bisa disembunyikan. Ribuan tahun sebelum itu, Anda tahu, di Romawi, di gereja Romawi, tertulis, dan tulisan itu dikatakan ini sudah 600 tahun ada. Saya artikan dalam bahasa Indonesia biar cepat. Bagaimana suatu umat mengharap syafaat kakeknya Al-Husain, padahal dia membunuh Al-Husain. Ini tertulis di gereja-gereja Romawi. 500. Nabi Musa, Nabi semua tahu. Saya katakan, Nabi Musa waktu Harun meninggal, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tolong berilah tempat yang mulia di dalam kuburan. Selamatkan Harun, Nabi dan Rasul. Apa kata Allah? Ya Musa, ya, saya bisa mengampuni semua orang yang berdosa, apapun pekerjaannya, kecuali satu yang saya tidak bisa ampuni. Apa ya Rab? Pembunuh Al-Husain, tutup daripada Nabi akhir zaman. Ini ada berapa ribu tahun dengan Nabi Musa. Jadi rencana-rencana ini sudah ada. Bukan sembarangan. Ahlul Bait itu diciptakan memang untuk mengorbankan dirinya demi masyarakat, orang-orang yang tidak mengenal jasa lagi. Saya mau tanya kepada Anda, kemewahan Bani Umayyah, Bani Abbas, itu berkatnya siapa? Nah, mereka membunuh Ahlul Bait. Tidak boleh hidup, tidak boleh senang. Dengan catatan, keturunan Ahlul Bait juga terancam. Yang merasa keturunan Ahlul Bait, jangan merasa aman hidup. Hadirin, saya berbicara panjang, biar tidak terlalu panas. Nah, Imam Husain alaihissalam diakui oleh kawan dan lawan.
Orientalis menulis kitab banyak sekali, saudara sekalian. Saya pernah baca berapa saya beli kitab-kitab orientalis, orang-orang barat, tentang Karbala. Walaupun sudah diterjemahkan ke bahasa Arab, ke bahasa Indonesia. Tapi kagum saya. Kenapa orang Islamnya tidak ada yang seperti itu? Malah orang-orang Islamnya yang pandai-pandai mengatakan Husain itu keluar melanggar hukum hak asasi manusia. Husain itu melawan pemimpinnya, melawan imamnya. Ada. Anda, saya tahu Anda tidak heran, Anda tahu. Tapi yang mengherankan, yang mengaku sebagai keturunan Al-Husain, di saat-saat sudah datang Muharram, mereka keluar kedendamannya. Nah, yang mengaku keturunan Husain mengatakan Husain sudah lama meninggal, sudah lama itu, halas kalam jadi. Demi Allah, ada orang tua mengatakan kepada saya, Habib, seorang Habib tua sudah, mengatakan kepada saya, tidak usah rame-rame memperingati Husain sudah lama meninggal. Demi Allah, saya tidak bohong. Saya jawab sama dia, Anda baca Quran? Habib, Anda baca Quran? Oh ya, saya baca Quran. Berapa kali 1 bulan hatam ini? Dia bilang, waktu itu dia bilang 5 kali. Tidak pernah menafsirkan, melihat tafsirnya kejadian antara Gabil dan Habil. Berapa juta tahun itu? Oleh Allah, diotentikkan di dalam Al-Quran. Diabadikan di Al-Quran. Gabil membunuh Habil. Ada di Quran. Sampai kiamat. Anda baca itu kalau di surat Al-Baqarah wala disebutkan merinci. Gara-gara apa, saudara sekalian? Gara-gara zakat. Imam Husain bukan gara-gara itu. Agama ini. Kalau Imam Husain tidak bangkit, saya dan Anda ini tidak tahu kepada hak asasi manusia. Tidak tahu apa itu salat, tidak tahu apa itu zakat, tidak ada haji, tidak ada, semua tidak ada. Akan dihapus oleh Bani Umayyah. Betul. Sudah direncanakan. Tidak ada. Anda tahu, kalau memang sekarang ini ya, saudara sekalian, ada beberapa oknum di Saudi Arabia, kalau tidak takut kepada umat Islam di dunia ini, akan dihapus orang datang ke sana. Tidak boleh ada main. Tidak boleh ada. Anda dibatasi sekarang, ke Mekah dibatasi. Kautannya dibatasi. Nah, bagaimana kalau direbut oleh orang-orang yang tidak beragama Islam? Apakah kita akan diam? Yang akan memberontak tatkala Mekah dan Madinah dikuasai oleh selain orang-orang muslimin, yang akan menggebrok mereka itu adalah orang-orang Syiah. Perhatikan kata-kata saya. Tidak akan tinggal diam. Sebab kenapa? Di sana ada jiwa Husain. Nah, saya akan menyinggung perang yang tempoh hari, yang berkecamuk selama 12 hari. Ya. Kenapa terjadi perdamaian gencatan senjata secara mendadak? Saya ikuti itu. Setiap pagi saya ikuti. Secara mendadak mengumumkan secara sepihak. Al-Mal'un Trump itu mengumumkan bahwa mulai besok gencatan senjata. Tahu Anda? Satu kebocoran dari kabinetnya Trump mengatakan, ada seorang mengingatkan kepada Trump bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari Al-Husain. Saya gemetar mendengar. Hari-hari Al-Husain. Anda tahu kenapa? Bakal habis Israel dan Amerika. Mereka pernah menghadapi 30.000 pasukan. Hanya dihadapi oleh 72 orang. Tidak sebanding. Mereka itu, betul katanya Putin,
Orang Syiah itu adalah orang yang ugala, akalnya cemerlang. Nah, tapi kalau mereka diganggu, terutama mengenai saksiat Imam Husain, mereka gila. Jangan Anda hadapi. Gencatan senjata diberlakukan secara sepihak. Sampai saat ini, orang-orang Irak, tentara Irak, Sahibul Jaid alaihissalam, itu belum menampakkan keseriusan menerima gencatan senjata ini. Nah, mereka ini pembohong. Bani Umayyah pembohong. Itu sekelumit dari apa yang terjadi di dunia ini sekarang ini. Dan itu terus akan terjadi. Kemarin saya membaca, Menteri Luar Negeri Amerika yang sekarang ini mengatakan bahwasanya yang membahayakan dunia ini sekarang, yang timbulnya dari Iran, itu adalah Imam Mahdi. Nyebut dia Imam Mahdi. Nah, dan mereka akan mengubrak-ubrik dunianya semuanya. Mahdi. Kita harus perangi Mahdi. Kalau Anda minta sini ada, saya simpan. Inilah Mahdi ya. Menteri Luar Negeri Amerika. Jadi saudara sekalian, saya katakan kita ini tidak aman. Nah, kita ini menghadapi bahaya. Tapi kita kembali kepada firman Allah yang tadi, "Wala yansurunallahu man yansur." Kita harus siap. Tinggalkan dosa-dosa yang tidak perlu sudah. Kita ini melaju kepada umur yang semakin lama disedot umur kita, bukan tambah banyak umurnya, tambah kurang. Nah, orang tidak ada yang tidak berdosa di dunia, tapi orang yang pernah berdosa mengakui kedosaannya, Allah akan ampuni. Siapapun kata Allah, abdi kalau berdosa dan dia sadar bahwa dia berdosa dan merasa menyesal kepada saya akan ampuni. Nah, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, alamatu syiatuna yanzuruna. Tandanya pengikut saya, kata Amirul Mukminin, mereka selalu akan menolong kami, membela kami. Kemudian wayafrahuna bifarahina. Dia gembira karena kegembiraan kami. Kalau saya pernah mencoba, umur Imam Husain itu berapa? 56 tahun. Sudah ditimpa oleh syahadat. Kalau dikalkulasi, selama dia masih hidup, kapan Imam Husain berdosa? Gak pernah berdosa. Gak pernah berdosa. Gak ada, maksum. Tapi beliau selalu dalam doanya minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya. Kalau saya berdosa, ampuni ya. Saya bertanya, dosa apa ya Imam yang kau lakukan? Gak pernah berdosa. Kemudian kata Imam Ali bin Abi Thalib, yahzanuna li huznina. Mereka susah atas kesusahan kami. Wa yubdiluna amwalahum wa anfusahum fina. Semua yang dia miliki, harta dirinya, bukan dari pengikut kami, tidak diakui. Kalau ada orang mengatakan saya banyak orang nggak mau sama Syiah, kan dia banyak orang nggak mau sama Syiah, Syiahnya begini, tidak cocok dengan ajaran abah saya. Saya ada ayat bentar lagi saya baca. Ya. Itu menurut saya, saudara sekalian, bukan mereka yang tidak mau. Ahlul Bait yang tidak mau sama mereka. Ahlul Bait yang tidak mau sama mereka. Orang yang
tidak mau kepada Amirul Mukminin, tidak mau kepada Rasulullah, tidak mau kepada Al-Zahra, tidak mau kepada Al-Hasan wal Husain, bukan mereka tidak mau. Bukan kerucuk-kerucuk yang tidak mau, tapi Ahlul Bait yang tidak mau. Sekarang gini saja, rumah saya dekat sini, ada pengajian, saya tidak datang di sini. Kenapa saya tidak datang? Ya pertama mungkin saya kena bodoh, tidak tahu khasiatnya bagaimana. Satu langkah per langkah diperhitungkan oleh Allah, pahalanya besar. Atau ada orang mengatakan mari kita ke sana, jalan-jalan saja, biar Anda ada sini. Atau macam-macam lah. Ini bukan majelis ini yang bukan majelis yang tidak mau, mereka tidak mau, karena majelis tidak mau sama mereka. Majelis ini tidak mau sama mereka. Iya. Kemudian kata Imam Ali, dia selesai. Walakin syiatuna man wafagan. Yang dikatakan syiat kami itu yang cocok tingkah lakunya dengan kami. Lisano, lidahnya tidak pernah mengata-ngatai orang. Hatinya tidak pernah tergelincir dan mengikuti semua jejak kami. Wa amila bi amali. Berat, saudara. Dan mereka melakukan amal-amal. Ya. Apa yang dilakukan oleh kamu? Ulaika syi'atun nahdan. Itulah syiat kami yang benar. Saya katakan tadi akan membawakan ayat Quran tentang orang yang tidak mau atau fanatik kepada ajaran-ajarannya. Allah mengatakan, dan sudah Allah memperingatkan, hadzara anit taglid. Allah sudah memperingatkan tentang fanatik buta, taglid buta, baik sunnah atau syiah. Jangan kita ini artinya muko dalam satu hal. Tanya kalau gak tahu. Nah, sebab taglid itu adalah badak buat umat ini. Idza qila lahum, Allah mengatakan di Al-Quran, idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul. Ini ayat jelas. Ini ada di Al-Quran. Kalau dikatakan kepada mereka, mari kita kembali mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasul, kita ikuti. Mereka akan menjawab, dan mereka akan mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aban. Cukup apa yang kami dapatkan pelajaran dari ayah ya kami. Jadi Rasulnya kan ditentang, Allah yang ditentang. Cukup. Jadi bawa hadis tentang pelajaran kepada Ahlul Bait. Supaya kita mengikuti Ahlul Bait, bawa hadis, bawa Al-Quran. Mereka akan menjawab, apa saya ada itu? Ayah saya ada sakit. Loh, astagfirullahaladzim. Apa artinya Allah mengutus Rasul? Apa artinya mengirim Quran? Ahlul Bait itu adalah Quran, saudara sekalian. Ya. Ahlul Bait, ahli sunnah itu menulis kitab Dibah. Ya, Dibah. Coba Anda baca Al-Fatihah Jiratal Alam di sampai dalam. Ya. Wa ma'al Quran tiga bersama Quran. Imam Ali mengatakan, ana Quran nanti. Saya Quran yang berbicara. Wadaka Quran musab. Itu Quran itu beku, diam, tidak berbicara. Sabak Quran itu 1000 tahun nanti. Sabak yang jelas, jangan ambil tetap ada di sana, jangan dibuka. Kalau ada rapat, buatkan sana rapat. Nah, Aisyah pernah mengatakan di Bukhari, waktu kita sibuk, artinya terhadap wafatnya Rasulullah, sampai Al-Quran itu beberapa ayat dimakan oleh burung-burung dan ayam. Akalah sudah wajib. Salah. Banyak ayat Quran yang hilang kata dia.
Jadi kalau dikatakan, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Wah, ya saya sudah tahu sudah lama. Nah, enggak ada hasbuna. Walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun ayahnya mereka itu bodoh, tetap mereka akan mengangkat ayat itu. Saya katakan di As-Sadiq, yang dikatakan orang bodoh itu bukan yang tidak tahu apa. Saya kocak orang bodoh di kamar, bukan saya tak tahu apa. Orang bodoh itu yang tidak mau mengikuti kebenaran. Orang bodoh. Kalau dipikir saudara sekalian, orang-orang Barat itu yang bisa membuat segala macam teknologi yang modern, tapi mereka tetap mengatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, ya, ada Trinitas, ada 3 Tuhan. Jadi kenapa akalnya dipakai? Jadi kebodohan menumpang pada mereka. Para hadirin yang sahabat, karena belum kita menginjak pada masalah Imam Husain alaihissalam. Sini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Imam Husain alaihissalam, ya Husain, di Karbala nanti, ya Habibi ya Husain, anta setetap kamu akan terbunuh. Saya bayangkan kalau ada orang mengatakan, Pak, sampean ini akan terbunuh. Bagaimana pikiran orang itu? Tidak akan bakal enak makan, tidur tidak bisa, hidupnya tidak tenang. Dan ditunjukkan yang akan membunuh kamu ini. Ya Husain, sayuqtal akhwatu, semua saudara-saudaramu akan dibunuh. Abna'u, semua anak-anakmu akan dibunuh. Wa Abbasu wa ashabu, saudaramu Abbas akan dibunuh. Semua para pendukungmu ya Husain akan dibunuh. Saya mencatat saudara sekalian, dari keturunan Abu Talib saja, ayahnya Imam Ali, yang terbunuh di Karbala itu ada 28 orang. Nah, disebut satu-satu. Ada 28 syuhada Karbala merupakan keturunan dan putra Abu Talib yang dicap sebagai orang mati kafir di dalam Bukhari dan Muslim. 28 orang. Di antaranya 16 orang adalah anaknya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. 16 orang. Kalau Anda mendengar sebagian saja, terbunuh Imam Husain, Aliul Akbar bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Aliul Asghar Ar-Rabi, Abdullah Ar-Rabi, Al-Fadl Abbas, Amr bin Ali bin Abi Thalib, Ibrahim bin Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Ini saudaranya Fadl Abbas. Abdullah bin Ali bin Abi Thalib, Muhammad Sawra bin Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib, Qasim bin Hasan bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Bishr bin Hasan, Amr bin Hasan. Ini 16 orang dari anaknya Imam Ali, cucunya Imam Ali, anaknya dan cucu, 16 orang. Kan sedikit. Orang ini kalau berjalan di kota Madinah,
orang semua minggir. Kalau Imam Husain duduk itu di gelap, tempat yang gelap menjadi terang. Malah kata Zahra alaihissalam, saya waktu hamil Al-Husain, kalau saya akan menjahit, saya mendekat, saya keluar cahaya dari perut saya. Orang mengatakan, mana ini? Abiman ada orang. Anaknya Adil, saudaranya Imam Ali. Juga banyak yang meninggal. Ada 9 orang anaknya Adil dan dipuji. Dan 3 orang anaknya Ja'far Tayyar. Jadi 28 bukan sedikit. Separuh dari orang yang ikut di Karbala itu terbunuh semua. Tidak ada yang tak terbunuh kecuali Imam Ali Zainal Abidin. Dan tidak mungkin bisa mereka membunuh mereka. Nah, tidak mungkin. Hadirin yang saya hormati. Jadi Islam ini yang menjadi korban untuk Islam ini adalah semua adalah dzurriyyah Rasulullah. Sama dari Abu Talib. Dari Abu Talib saja ada 28 orang. Hadirin yang saya hormati. Kita ini alhamdulillah saudara sekalian bisa mengadakan majelis azza seperti ini. Kita mengadakan majelis azza ini, kita mengadakan takziah kepada siapa? Kepada Rasul. Umpamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, kita akan mengucapkan bela sungkawa kepada siapa? Kepada Rasul. Waktu lahir Imam Husain, saya memberi bukti. Imam Ali menunggu untuk memberi nama. Ya. Kata Imam Ali, saya tidak bisa memberi nama sebelum Rasulullah memberi nama. Takziah kepada Rasulullah, kepada Allah SWT. Ini orang bukan sembarangan, saudara sekalian. Riwayat-riwayat yang membicarakan tentang Imam Husain, ya. Di sana dikatakan dalam kitab Kamiluz Ziyarah, inna kulla man syaraka fi qatl Imam Husain ibtuliya bi ahadil amra ahsanan. Orang yang ikut andil dalam memerangi Imam Husain, mereka akan ditimpa oleh 3 penyakit. Ditulis oleh sejarah. Pertama, gila. Makanya banyak gila. Gila. Kedua, al-judab, lepra. Yang ketiga, baras, belang. Penyakit-penyakit yang berbahaya. Malah riwayat itu mengatakan, ini At-Tabari semua mengatakan, bi anna hadhil amrad qad intaqalat ila darari. Tutur-tuturnya terkena. Walaupun mereka tidak melakukan itu. Intaqalat ila darari. Bukan hanya itu. Ada lagi malapetaka yang menimpa mereka karena perbuatan mereka kepada Imam Husain. Sebagaimana riwayat mengatakan, Gatlal Imam Husain alaihissalam dan kutilu jami'an. Yang membunuh Imam Husain semuanya terbunuh, dihabisi oleh Mukhtar As-Sadafi. Saya sebetulnya ingin memberitahukan kepada Anda bagaimana Mukhtar itu membunuh mereka. Nah, semuanya dibunuh sampai mereka ini, ada riwayat mengatakan ada daripada mereka yang hidup 1-2 menit, tapi mereka tidak mau mengatakan bahwa dia itu Bani Umayyah. Tidak mau. Tidak enak kalau saya ini dikatakan pembunuh Husain. Tapi kata Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, walaupun mereka itu umpamanya ada, tetap kami belum menghisas mereka. Belum menuntut
perbuatan kejahatan mereka. Dan kenapa? Karena Allah tidak rela kepada mereka. Hadirin yang saya hormati, seorang pengikut Nasara namanya Antonio Bar. Orang ini tidak fanatik. Dia bekerja di salah satu surat kabar terbesar di Qatar. Ya, saya lupa namanya itu. Nanti kalau ingat saya katakan. Dia direktur manajer. Tatkala dia menulis kata-kata yang saya akan sampaikan kepada Anda, orang ini dipecat karena membicarakan Saddam Hussein. Dia mengatakan, sesungguhnya Imam Hussein alaihissalam adalah jantung agama-agama, bukan agama Islam. Imam Hussein jantungnya seluruh agama. Manusia kalau jantungnya rusak, halas, tidak ada harapan. Begitu berhenti, mati manusia. Imam Hussein itu jantungnya semua agama. Anda bertanya, jantungnya agama terbunuh di padang Karbala. Imam Hussein terbunuh, tapi jantungnya tetap hidup. Semua rencananya akan disampaikan, terutama oleh Zainab dan Imam Ali Zainal Abidin. Wilayah kepemimpinan Imam Hussein, kata Antoni Bara, mencakup agama-agama lain, semua. So, ini orang berbicara seperti apa? Sebab dia mengatakan, Al-Islam itu awaluhu Muhammad. Diawali oleh Muhammad dan diakhiri oleh Al-Husain. Kenapa? Sauratul Husain awal Husaini. Jadi revolusi Husain itu dikatakan agama ini adalah agama Husain. Dia kan mengatakan, dia bilang, saya dibangkit untuk membela agama kakek saya, bukan untuk mencari uang, bukan. Ada seorang orientalis Leman namanya mengatakan, Husain itu keluar seperti Al-Masih yang mencari pengikut yang banyak, mencari sensasi yang banyak, cari dunia. Cari dunia apa? Apanya Imam Hussein? Kalau punya semua yang dikasihkan kepada orang. Ada seorang datang kepada Imam Hussein alaihissalam. Imam Hussein duduk di dalam rumah, orang ini mengetok pintu. Dia bilang, ya Hussein bin Ali, ya benar Rasulullah, aku orang gak punya, aku minta. Aku sangat menderita. Imam Hussein masuk ke dalam mengambil 2 kantong uang emas, diberikan kepada orang itu, dan Imam Hussein tidak mau menunjukkan mukanya. Ya Imam, saya ingin melihat wajahmu. Tidak, saya malu karena saya hanya bisa memberi sedikit kepada kamu. Sedikit, masuk saya. Demi Allah, kalau saya punya lebih banyak dari itu, semua saya akan pilih berada. Ini Ahlul Bait. Kita mengaku Ahlul Bait. Kemudian kata Antoni Bara, Imam Hussein mempersiapkan Zainab sebagai pelanjut risalah beliau, misi beliau, hamiyatul din, menjaga agamanya. Wasyu'lah nar jihad. Dia adalah bara api dalam perjuangan dan jihad. Kemudian kata Antoni Bara, sungguh Allah SWT ini berkehendak menjaga kemegahan agama yang baru lahir. Baru belum sampai 60 tahun. Agama ini sudah diobrak-abrik oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah ini bohong. Kata Imam Ali, ya Muawiyah, kamu ini masuk Islam karena terpaksa.
masuk kamu terpaksa. Kalau tidak dibunuh di Fathu Mekah. Nah, kalau umpamanya Bani Umayyah ini menutupi peristiwa G30S akan habis. Ya, antek-antek. Kalau menutupi peristiwa 30S di Indonesia akan habis dia. Ya, gitu. Tapi Rasulullah malah mengatakan mandahan Baita Abu Sufyan, aneh. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Bukan Rasulullah ini takut atau ingin mendapat imbalan, ada. Bukan politik, bukan apa. Itu wahyu. Rasulullah mengucapkan itu. Mana Abu Sufyan? Waktu Rasulullah ini menang di Fathu Mekah, Abu Sufyan mengatakan kepada Abbas dan Abdul Muttalib, waktu itu Abbas juga masih kafir. Pamannya Rasulullah itu kafir. Ya Abbas, inna mulka ibnu akhi kala azim. Kerajaan anak saudaramu itu sangat megah. Abbas mengatakan, ya Abu Sufyan, innahu laysa mulkiyah, innahu din. Itu agama. Kalau tidak percaya kamu datang ke sana, pasti kamu diterima. Bukan main-main. Maka agama yang baru lahir ini, ya, Allah ingin agar betul-betul dinaungi oleh Al-Husain alaihissalam dengan pengorbanan. Maka dia pun mengirim Husain ke Hawibaan kakek dengan mengenakan pakaian, ya, pakaian yang martir. Husain itu dikatakan berpakaian, kalau sekarang dikatakan bukan seperti sekarang bom bunuh diri, bukan. Husain itu umpamanya tidak terbunuh di Karbala, tetap Imam Husain akan dibunuh dimanapun. Umpamanya tidak dibunuh di Karbala, hatta di Mekah mau dibunuh. Sebab sudah surat menyurat antara Bani Umayyah saya baca, sepertinya Imam Husain terkepung dari segala segi, segala penjuru. Waktu Ibn Abbas mengatakan, ya Husain, jangan kamu ke Irak, ke Yaman saja, atau tinggal di Mekah. Karena saya tidak akan ingin mengotori Baitullahil Haram. Saya tidak mau meneteskan darah saya di sana. Malu saya berapa. Biar darah saya netes di mana-mana. Al-Muhim, kalau kita baca semua yang dijawab oleh Imam Husain kepada orang-orang yang mencegah untuk datang ke Karbala, itu di luar akal kita, saudara-saudara, di luar logika kita. Sekalipun Ibn Abbas tidak punya logika seperti logikanya Husain. Jabir bin Abdullah Al-Ansari menghadang Imam Husain untuk berangkat. Imam Husain bilang, ya Jabir, kamu tidak tahu. Tidak, engkau adalah Husain bin Ali. Betul. Ceritanya panjang. Kemudian kata Atul Ibarat, dia mengatakan Imam Husain menjadi sebagai martir. Dia martir yang Allah memang tunjuk, ya, ditunjukkan martir untuk meledak di Karbala, untuk melenyapkan Bani Umayyah di masa depan. Tidak berapa lama sampai Bani Umayyah itu habis. Setelah kejadian Karbala, saudara sekalian, menurut Al-Tabari dalam kitabnya yang terkenal dalam sejarahnya, setelah tidak sampai 100 tahun terbunuhnya Imam Husain, keturunan Al-Husain tersebar di mana-mana. Ada lebih dari 300.000 keturunan Al-Husain. At-Tabari mengatakan itu. Bisa, manusia ini tidak bisa mengatur takdir. Nah, para hadirin yang hormati, sebagai orang yang mengaku pencintanya, kita mengaku pencinta Imam Husain, mengaku mendukung Imam Husain,
kadang menangis, tidak tega. Dengan tangisan itu Allah akan memberi rahmat pada kita, dengan catatan kalau tangisan itu keluar dari hati yang ikhlas, air mata yang jernih. Kalau kita mengakui, mencintai Imam Hussein, wajib memuliakan Imam Hussein Islam, menghormati. Ini orang Kristen yang berbicara dengan cara berkata benar. Cukup sudah. Jangan berlebih-lebihan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Malu pada Ahlul Bait. Saya dan Anda mungkin yakin kita mempunyai imam yang kata Al-Haddad dalam kitabnya dia mengatakan, Tasbihul Fuad juz 1 mengatakan, zaman ini tetap diharungi oleh Al-Mahdi. Tidak bisa sunyi dari Al-Mahdi. Hatta Al-Habib Al-Haddad mengatakan itu. Jadi kita ini dipantau. Kalau kita ingat, dimanapun kita berada, jangan kita menipu orang. Jangan kita ini rakus, malu pada Imam Mahdi. Malu. Kalau kita memang betul-betul mau beragama seperti agama mereka. Tahu kalau agama lain itu berkata benar, menolong duafa, mendamaikan orang yang tidak damai, dan menyuarakan keadilan. Selalu berpihak terhadap keadilan. Jangan mendukung kezaliman. Dan bersikap amanah. Sekarang sudah jarang orang yang beramanah. Dititipi oleh orang, dipakai segala macam. Amanah tidak boleh godaan. Bukan milik kita. Tidak bisa. Hancurnya satu peradaban dunia ini karena amanah sudah tidak ada. Allah mengatakan di Al-Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal jibal fa abaina an yahmilnaha. Sudah kami sodorkan amanat kepada langit dan bumi, kepada gunung. Semuanya menolak. Wasfak Nabiya. Mereka itu ingin untuk memegang amanat, tapi mereka takut. Pahamlah al-insan. Yang berani memegang amanah ini adalah manusia. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Jadi balik dan jahil pun. Katakan, bukan orang yang bodoh yang dikatakan bodoh. Ya, yang tidak tahu apa-apa. Mana ada orang memegang amanat dia kita? Saudara, semua yang merasa profesional, hati-hati. Pintar sekali merubah nol dan sebagainya. Imam Hussein bangkit untuk melenyapkan semua itu. Nah, tidak bisa. Kata Imam Ali bin Abi Thalib kepada Zahra mengatakan, ya binti Rasulullah, Anda tahu kenapa umat Islam ini banyak yang berzina? Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, di mana yang ini? Karena mereka tidak menunaikan hak-hak kami. Karena mereka memakan humus kami. Humus dari Yahudi. Tapi saya minta kepada Allah, pengikut saya agar diselamatkan daripada itu. Diselamatkan dari hal itu. Walaupun mereka itu tidak memberi humus, saya akan maafkan mereka. Jaminan Imam Ali kepada kita. Pada yang lain tidak tahu. Orang hadirin, kalau kita bicara tentang Imam Hussein, rasanya saya tidak bisa berhenti. Tapi saudara sekalian, sekali lagi, saya bersyukur kepada Allah karena bertemu dengan Anda sebagai pengikut Ahlul Bait.
Saya akan menjadi saksi dan Anda menjadi saksi. Anda sebagai pengikut Ahlul Bait dan saya saksikan sebagai pengikut Ahlul Bait. Tidak perlu dari manusia. Kata Imam Ali, jangan kamu mengharap dari manusia agar Allah tidak lupa pada kalian. Hadirin, Imam Shadiq mengatakan alaihissalam, man ahabba asiyan bahwa asih. Orang yang cinta kepada orang yang pendosa, dia adalah pendosa. Wa man ahabba muti'an bahwa muti'. Orang yang cinta kepada orang yang taat kepada Allah, dia adalah orang yang taat. Wa man a'ana zaliman bahwa zalim. Orang yang mendukung orang yang zalim, dia adalah zalim. Wa man khadala zaliman wa huwa 'adil. Orang yang meremehkan orang yang zalim, dia adalah orang yang adil. Kenapa kita tidak ada hubungan famili dengan Allah SWT? Siapapun yang salah, siapapun akan ditindak oleh Allah SWT. Jangan mengaku saya ini keturunan Rasulullah, saya di Sayyid Habib, tak berdosa, neraka yang beri saya milik surga. Siapa yang bilang? Tidak ada. Ya. Saya membawa bukti. Rasul mengatakan kepada Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, u'tuni bi amalikum la bi hasabikum. Hei Bani Abdul Muttalib, datangilah saya dengan membawa amal-amal yang baik, bukan nasab kamu. Fulan bin fulan, tidak ada. Yauma nufikha fis-sur fala ansaba bainakum wa la yatasaalun. Tatkala sangkakala ditiup, seluruh manusia ini mati dan dibangkitkan, tidak ditanya nasab, yang ditanya amal kalian. Bin siapa ada, hapus dari permukaan. Tuh. Islam ini datang untuk menghapus perbudakan. Bukan saya katakan Rasulullah tidak punya keturunan. Orang yang mengatakan Rasulullah tidak punya keturunan, harga baru. Ada orang mengatakan Rasulullah tidak punya keturunan karena tidak punya anak lagi. Malun orang itu. Tapi Rasulullah tidak mau kepada keturunannya yang ngaku-ngaku saja, tapi tidak mau berbuat amal. Ini yang maksud hadis ini. Hadirin, Imam Ridha mengatakan, anaknya Imam Ja'far Shadiq namanya Ismail pernah mengatakan kepada ayah, ya abada, mata gulu fil mudri minna min ghairiha. Orang yang berbuat dosa dari kami, dari keturunan Rasulullah. Bagaimana yang berbuat dosa dari kami dan juga yang dari lain sedari kami, yakni orang lain. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, itu bukan urusan kamu, tidak bisa disapi-sapi. Siapa yang berdosa harus ditindak, siapa yang berbaik harus ditindak. Kemudian hadis itu melanjutkan, ya, man ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang melakukan kesalahan pasti akan mendapat balasan. Saya sengaja selingi ini agar kita ini tambah baik ke depan. An Ahmad Al-Hilali, qultu li Abil Hasan. Abil Hasan ini Imam Musa Al-Qadhi. Akhbirni amman anadaka walam ya'rif haggat min waladi Fatimah. Perhatikan saudara sekalian. Ini kitabnya baru saya masukkan ke lemari. Bilang, wahai imam, tolong beritahukan kepada saya, orang yang menentang Anda sebagai imam dan tidak tahu kepada hakmu dari keturunan Anak Fatimah, gimana? Kalau ada habaib tak mengakui keimaman Ahlul Bait,
Bagaimana? Ini begitu artinya. Saya ulangi ya. Akhbirni amman anadaka walam ya'rif haggat min waladi Fatimah. Juga dari keturunan Fatimah. Tidak mau mengakui keimaman. Bagaimana? Hal huwa wasairun nas sawa. Apakah sama dengan orang lain? Artinya siksaannya, adabnya apa sama dengan orang yang bukan keturunan Fatimah? Imam menjawab, Allah. Fagana Ali bin Husain alaihissalam yaqul. Kata Imam Syarqadi, Imam Ali Zainal Abidin pernah mengatakan, alaihim wa'fan minal ikab. Buat keturunan Fatimah yang tidak mengakui keimaman atau tidak berwilayah kepada Ahlul Bait, maka tindakannya 2 kali lipat. Dosanya 2 kali lipat. Kata Imam Ali Jalabidi, alaihim wa'fan minal ikab. Ar-Ridha mengatakan alaihissalam, al-jahil minna. Dia bilang, ya, orang yang menentang kami mempunyai 2 dosa dan bar double. Wal muhsin lahu hasanatan. Tapi yang baik dari keturunan Fatimah akan mendapat kebaikan double 2 kali. Ini keadilan. Yang terakhir, an Abi Ja'far ta'ala, lawan dibaina kullu ra'iyatin, akan saya siksa kata Allah semua manusia atau kaum yang merasa dirinya muslim, tapi mereka danat di wilayah kulli imamin jair. Dia lebih condong kepada imam yang tidak ditunjuk oleh Rasulullah dan Allah, mengikuti imam yang tidak ditunjuk. Kata Imam Ali Zalabidin apa? Kata Imam Ja'far alaihissalam, akan disiksa oleh Allah SWT. Allah yang mengatakan. Tetapi yang berbuat baik, Allah akan menambah double kebaikan. Allah kata Imam Ali-Zahir, Inna Allah la yastahyi an yu'adhiba ummatan danat bi imamin min Allah wa Rasul. Allah sangat malu untuk menyiksa orang yang memiliki imam, berwilayah kepada seorang imam yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul. Sekalipun amalnya orang tersebut tidak begitu top kebaikan, Allah malu untuk menyiksa. Tapi mengakui adanya imam, ini yang terpenting dalam kehidupan manusia. Ya. Hadirin, terakhir saya akan ingin memberikan suatu pandangan kepada Anda. Terakhir, sebagai sebetulnya banyak sekali yang saya siapkan, namun tidak, insya Allah pada tempat lain. Seorang perempuan Masehi, seorang perempuan Kristen, Lebnania, dia punya anak. Dia mengatakan, ta'alamtu minal Imam Husain kaifa akrum madluman fantasir. Saya belajar kepada Imam Husain, bukan orang Islam. Saya belajar kepada Imam Husain, baca bagaimana saya menjadi orang yang madlum, yang teraniaya. Akhirnya saya bisa menang. Saya belajar kepada Imam Husain. Kemudian dia bilang, ta'alamtu minal Husain innal haqqa sayantasir fi nihayah. Saya belajar kepada Imam Husain bahwasanya kebenaran itu akhirnya akan menang. Lakin anak saksian, saya secara pribadi, anak Isa Dusi
wujud fi Islam. Karena berkat Imam Husain, saya yakin Isa itu ada di tengah-tengah Islam. Ya anna Maryam al-Adra tata'allam bifadli. Saya tahu Siti Maryam itu merasa sakit, merasa menyesal terhadap terbunuhnya Imam Husain alaihissalam. Ta'allamtu minal Imam Husain ya anna Isa wujud fi ahli bait. Saya belajar kepada Imam Husain bahwasanya Isa itu berada di tengah-tengah Hudayr. Oh, hunaka anna Sayyidah Zahra. Di sana Sayyidah Zahra alaihissalam merasa sakit karena terbunuhnya Husain, seperti sakitnya Maryam tatkala anaknya dibunuh. Wa anna Zainab tantasir. Zainab menang setelah Husain terbunuh segera. Kemudian dia bilang, ta'allamtu anna al-Imam Husain indahu iddatin nasab ulia. Imam Husain mempunyai tekad kemenangan yang tinggi. Dia datang ke Karbala untuk mengorbankan diri demi akidah yang dia bawa, yang dibawa kakeknya. Tapi dia bilang, gadiyati, peristiwa yang menjadi tantangan buat saya. Kalau kematian itu seperti yang diucapkan oleh Imam Husain, ya, yang mengatakan, in kana din Muhammadin lam yastagib illa bigadri fayasuyu fi khudud. Umpamanya agama kakek saya ini tidak bisa tegak kecuali dengan pembunuhan terhadap saya. Wahai pedang-pedang, ambillah saya. Ini kata Imam Husain. Maka saya, apa yang akan saya katakan? Apa ada kata-kata yang lebih indah daripada ini? Dan lebih berbahaya terhadap diri saya? Kata-katanya. Terus kata dia, setelah 1300 tahun, ya, kita menghidupkan Imam Husain, mu'adzim jarah Imam Husain. Kita mengagungkan luka parahnya Imam Husain. Imam Husain kata dia, sekarang tersenyum melihat anda-anda ini yang ada. Ya. Tapi sayang, umat yang mengaku umat kakeknya terus sampai hari kiamat ingin menghabisi keluarga Nabi. Karena dia mengatakan, apakah yang saya ucapkan kata-kata yang sangat berbahaya yang akan keluar dari saya? Ya. Lau tas'alani kabisihiyah mimma ta'alamtu min Husain magam Zaid Zainab magam al-amaratil azim. Kalau umpamanya anda bertanya kepada saya sebagai orang Masehi, apa yang saya dapatkan dari Imam Husain, tekad saya karena mendapatkan ilmu-ilmu dari Imam Husain, kedudukan Zainab alaihissalam, seorang perempuan yang agung, mugaddas, suci. Itu dia bilang satu kedudukan. Kuna nadun ta'allamtu anna hunaka Sayyidah Adra. Persis Zainab itu seperti Maryam. Dia bilang, diserang oleh kaumnya, orang Yahudi, dikatakan kamu pelacur, kamu begini. Jadi mereka hanya punya pandangan ke sana. Dia bilang, Zainab Nawbala Gawi, pejuang yang sangat kuat. Ya. Ini panjang. Yang terakhir, seorang perempuan dari Irlandia, waktu diwawancarai di Karbala beberapa tahun yang lalu, saya rekam dan saya catat. Dia bilang, Ashkuru ya Husain, saya berterima kasih kepadamu wahai Husain, ya annaka ja'alta alaqati billahi aktsar burban. Ya, abad takhiyatu. Karena engkau ya Husain menjadikan hubungan saya dengan Allah lebih kuat melalui pengorbanan.
Ini orang Kristen, saudara sekalian. Apa yang kita lakukan? Syukran. Terima kasih ya Husain. Ya anak kasirta, misalnya, karena kau menjadi hiduplah menjadi ilah. Bukan hanya 2 orang yang saya catat, ratusan orang, saudara sekalian. Semuanya mengatakan kata-kata yang indah tentang Husain. Tapi kenapa yang merasa umat Muhammad tidak separuhnya mereka, tidak sepersepuluhnya mereka, malah ada yang mengancam, ada yang mencemooh Imam Husain karena keluarga Karbala. Hadirin, minta maaf sepanjang apa yang saya katakan. Kalau ada kurang keliruan, kesalahan, minta maaf. Tujuan saya datang di sini bukan mencari apa-apa, untuk andil menunjukkan kepada ahli bait, kepada Imam Husain, walaupun andil saya tidak ada, tapi tujuan saya adalah minta syafaat Imam Husain yaumul qiyamah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat di dunia dan di akhirat, akan menjadi ilmu kepada Anda. Yang sudah tahu, mudah-mudahan menjadi ingatan, menambah ingatan Anda. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tidak ada niat apapun dalam pembicaraan saya, tidak menyinggung itu. Semua saya ingin menjadi orang yang baik. Kita pengikut orang yang baik, selalu ingin orang lain menjadi yang baik. Selalu ingin agar teman-teman kita kembali kepada kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.